Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah kitab Hilyatul Auliya dikisahkan bahwa Abdullah bin Barak menceritakan dari Bakar bin Abdullah. Ia berkata bahwa ia mendengar Wahan bin Munabbih berkata, ada seorang ahli ibadah lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Ia sungguh-sungguh rajin ibadah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahan bin Munabbih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh aku lebih takjub pada orang yang bisa istiqomah. Orang yang bisa istiqomah, ajak terus dalam ibadah, itu lebih baik daripada orang yang memperbanyak ibadah. Ingatlah, bisa terus istiqomah itu merupakan karomah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Wa annal karamata luzumal istiqamah. Sesungguhnya karomah seorang wali Allah adalah manakala dia bisa terus istiqomah. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita bisa istiqomah pasca Ramadan, ibadah Ramadan kita ini? Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan. Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena istiqomah itu kaitan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Di dalam Al-Quran juga diajarkan sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di dalam surat Al-Imran ayat ke-8, dan doa ini patut terus kita baca. Yang kedua, kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa istiqomah, berusaha menjaga keikhlasan dalam ibadah. Amal yang dilakukan ikhlas karena Allah itulah yang diperintahkan sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghnas syuraka'i an syirki, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Man amila amalan, barang siapa yang menyekutukan, barang siapa yang melaksanakan satu amalan, asyraka fihi ma'i, dia menyekutukan aku ghairi dengan selain aku, taraktuhu wa syirkuh, maka aku akan meninggalkannya. Maksudnya tidak menerima amalnya dan perbuatan syirik tersebut dia tinggalkan. Makanya ada salah seorang ulama pernah mengatakan, ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Segala sesuatu yang dilakukan tidak didasarkan ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Maka lillahi yabqa. Segala sesuatu yang didasarkan ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Yang ketiga, kita merutinkan amal walaupun sedikit. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qalla, amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Maksudnya adalah bahwa seseorang dituntut untuk konsekuen dalam menjalankan syariat atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan. Karena konsekuen dalam beramal lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang hanya sesekali dilakukan. Yang keempat, kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sering muhasabah, rajin introspeksi diri. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, hisablah, koreksilah diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Siapkanlah amal soleh kalian sebelum berjumpa dengan hari kiamat, di mana harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, pandanglah amal yang telah kalian lakukan. Apakah amal soleh yang berujung selamat atau amal jelek yang berujung celaka. Kemudian yang kelima, kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tetap istiqomah adalah dengan memilih teman yang soleh. Teman bergaul amat penting. Itulah yang memudahkan kita untuk istiqomah. Karena di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 disebutkan, wasbir nafsaka, dan bersabarlah kamu, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya, bil ghadati wal ashiyyi, baik itu di pagi hari atau sore hari, yuriduna wajhah, dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari
Rasul memberikan perumpamaan. Seorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh, ibarat orang yang duduk atau berteman dengan pemilik minyak wangi. Tidak akan merugikan selama-lamanya. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun ketika kita bergaul dengan orang-orang jelek, bagikan berteman dengan pandai besi. Jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Sehingga betul kata Imam Ghazali, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang zuhud membuat kita ikut zuhud dalam masalah dunia, karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Betul ungkapan seseorang as-sahibu sahibun, yang namanya sahabat itu bisa menarik atau bisa mempengaruhi. Yudhannu bil mar'i ma yudhannu bi qarini. Seorang itu bisa dinilai dari orang yang jadi teman dekatnya. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah supaya kita bisa istiqomah dengan kita melakukan saum Syawal. Karena dengan melakukan saum Syawal berarti sebagai tanda diterimanya amal puasa Ramadan sebelumnya. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan," siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, summa atba'u sitta min Syawal, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia berpuasa seperti puasa setahun penuh. Kapan sebenarnya kita bisa mulai saum ibadah Syawal ini? Sebenarnya kapanpun boleh selama itu bulan Syawal. Walaupun kata Imam Nawawi rahimahullah, disunnahkan melakukan secara berturut-turut di awal Syawal. Jika tidak berturut-turut atau tidak dilakukan di awal Syawal, maka itu boleh. Seperti itu sudah dinamakan dengan puasa Syawal sesuai yang dianjurkan dalam hadis tersebut. Tetapi tentu dilaksanakan di awal, yaitu tanggal 2, mungkin sampai tanggal 7. Ini saya kira satu hal yang sangat penting. Apalagi mungkin bisa jadi kita buat gerakan saum Syawal. Tanggal 2 sampai tanggal 7 kita melaksanakan ibadah saum. Karena ketika kita melakukan kebaikan lebih cepat, tentu ini akan lebih baik. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan taufiknya untuk tetap beramal solih selepas Ramadan ini. Semoga amal kita di bulan Ramadan, yaitu amal sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah dan amal-amal lainnya, semoga itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan serta diberi keistimewaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.